Nah, buat teman-teman nih, gimana kalau misalnya Anda beli kripto dari Bybit atau Binance, kemudian Anda kirim ke Indodax, tarif pajaknya gimana? Buat teman-teman tahu, tarif pajak PMK68 atau tarif pajak kripto yang final itu hanya berlaku untuk yang beli dan jual di Indonesia aja, atau di Indodax saja, atau di Crypto Exchange punya regulasi di Indonesia. Nah, kalau misalnya Anda belinya dari Binance atau Bybit, kemudian Anda pindahin ke dalam transaksi di Indodax, itu Anda tetap subjek daripada pajak PPh, yaitu 10-35% dari profit yang Anda dapatkan. Jadi misalnya ada profit 100 juta ya, daripada Anda trading 100 juta, Anda dapat profit 100 juta, Anda akan tetap dikenakan tarif pajak normal. Jadi misalnya 100 juta dikali 30%. Misalnya tarif pajak PPh Anda ada 30%. Maka pajak Anda 30 juta. Untuk setiap 100 juta profit Anda harus bayar 30 juta untuk pajak. Makanya buat teman-teman yang mau transaksi jual dan beli kripto itu lebih enak di Indodax saja. Kenapa? Karena tarif pajaknya cuma 0,21% dibandingkan dikenakan tarif pajak PPh normal yang besarnya 15-35%. Itu besar banget loh. Jadi buat teman-teman hati-hati ya mengenai pajak ini. Oke, teman-teman, barusan adalah video dari Pak Oskar Darmawan selaku CEO dari Indodax ya terkait pajak aset kripto. Jadi melalui video tersebut aku dapat dari teman-temannya di Twitter dan bertanya, kok kalau kata Pak Oskar seperti ini dan apakah pajak kripto itu benar seperti itu atau tidak gitu ya? Bisa kena tarif progresif dari 5 sampai 35%. Jadi video kali ini gue akan bahas khususnya untuk tarif pajak kripto dan gue akan bahas ini berdasarkan data yang gue temukan ya, data yang gue temukan baik di Klik Pajak maupun di DJP gitu ya. Jadi datanya ini memang sudah ada dan teman-teman bisa searching sendiri. Terus juga gue udah ngobrol-ngobrol dengan beberapa konsultan pajak ya dari beberapa perusahaan dan dari sekian banyak perusahaan yang ngerti tentang pajak kripto itu yang gue temukan dari 10 gitu ya, itu baru satu yang benar-benar paham. Jadi nanti gue akan kasih tahu juga seperti apa. Dan sebelum gue jelasin soal pajak kripto ini, gue mau bilang dulu makasih banget buat Pak Oskar udah edukasi kita soal pajak kripto. Tapi mohon maaf banget Pak Oskar ya, meluruskan aja takutnya supaya tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat terkait pajak kripto biar teman-teman dari komunitas kripto di Indonesia itu tidak takut lagi sama pajak karena pajak itu tidak semenakutkan itu sebenarnya. Dan semoga teman-teman juga melalui video ini jadinya taat bayar pajak ya, khususnya melalui penghasilan di kripto gitu loh. Jadi ya gue hanya membantu meluruskan aja, tapi ya again dengan segala hormat, saya menghormati banget Pak Oskar selaku OG lah dalam dunia aset kripto karena pencetusnya dari ketika bitcoin.co.id. Jadi kita akan bahas langsung ya. Jadi di sini gue ada buka website, ini adalah klikpajak.id ya, atau Mekari Klik Pajak. Di sini tuh ada penjelasannya banyak banget ya, informasi-informasinya, tapi gue akan langsung loncat ke bawah aja. Jadi subjek pajak kripto itu terakhir itu merujuk pasal 19 PMK 68 tahun 2022, di mana subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah yang pertama penjual aset kripto. Jadi kalau teman-teman ya jual beli aset kripto baik di exchanges lokal maupun di luar ya exchangesnya, itu teman-teman dianggap sebagai penjual aset kripto. Terus exchangesnya sendiri itu juga sebagai penjual juga ya. Terus penyelenggara PMSE, terus ada penambang aset kripto atau para miners. Jadi kalau teman-teman ada jalanin rig mining ya Bitcoin dan sejenisnya, itu teman-teman juga kena pajak. Nah, nanti ada berapa persen itu kita akan baca bareng-bareng. Nah, sedangkan subjek PPN kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah pembeli aset kripto dan penjual aset kripto. Oke. Nah, objek pajak aset kripto itu dia udah masuk semua tertulis di pasal 2 PMK 68 2022, disebutkan yang menjadi objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN adalah penyerahan BKP tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto. Ingat ya, katanya penjual aset kripto. Terus penyerahan JKP berupa jasa penyedia sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi pedagang aset kripto oleh penyelenggara PMSE. Ya, dalam artian ini adalah exchanges gitu ya. Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau
jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool oleh penambang aset kripto. Jadi baik yang jasa gitu ya, jasa penyewa rig mining atau pool gitu ya. Kalau teman-teman ingat di tahun-tahun 2018 itu dulu marak banget jasa mining rig gitu ya, yang nggak mau punya alatnya bisa sewa gitu. Nah itu jasa manajemen kelompok ya. Tapi kalau sendiri itu juga ada hitungannya juga. So, jadi menurut berdasarkan PMK 68 tahun 2022, nah ini kita based on pasal gitu ya, untuk tarif PPN kripto dan PPH kripto. Jadi untuk tarif PPN atas perdagangan aset kripto itu dikenakan 0,11% ya. Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdagangan adalah pedagang fisik aset atau PFAK. Jadi buat exchanges ya, exchanges yang ada di Indonesia ataupun yang global, misalnya mereka punya license atau terdaftar dalam PFAK ya, pedagang fisik aset kripto gitu ya. Mereka terdaftar, maka setiap kita melakukan transaksi di exchanges tersebut, entah itu beli atau jual, itu kita kena 0,11%. Dari mana? Dari nilai transaksinya. Jadi kalau kalian beli transaksinya adalah 100 juta, teman-teman akan kenanya ya 100 juta senilai 0,11%. Terus teman-teman jual di angka 150 juta, ya berarti teman-teman kena lagi 0,11% dari 150 juta. Kalau turun gimana? Ya tetap kena berdasarkan dari nilai transaksinya. Ya ini jelas dari dia bilang nilai transaksi. Nah, sedangkan tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,22%, nah ini lebih besar 2 kali lipatnya ya, dari nilai transaksi ini dalam hal penyelenggara perdagangan bukan oleh PFAK. Nah, ini adalah exchanges yang tidak terdaftar dalam PFAK gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah kayak mungkin teman-teman tahu Binance, Bybit, OKX gitu ya, CoinEx, dan masih banyak lagi exchanges global khususnya yang tidak terdaftar oleh PFAK itu kenanya adalah 0,22%. Dari mana? Dari nilai transaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman trading beli gitu ya, beli 100 juta, teman-teman akan kena 0,22%. Kalau teman-teman jual misalnya 50 juta gitu ya, maka teman-teman akan kena 0,22% dari 50 juta tersebut. Ini di luar dari fee platform ya. Dan ini teman-teman bisa laporkan secara mandiri ketika melakukan pembayaran pajak ya. Jadi teman-teman bisa laporkan untuk 0,22%-nya ya. Nah, kenapa kok kita harus lapor gitu ya? Bisa nggak lapor? Jawabannya bisa aja, tapi ada resiko. Resikonya apa? Yang pertama ya alasan kita harus lapor, kita pasti pengen bantu negara kita supaya lebih baik gitu ya. Kita sebagai warga negara yang baik, walaupun ya dana pajak kita sering dikorupsi untuk hal-hal yang tidak jelas, tapi ya kita setidaknya berlaku baik dengan menjalankan kewajiban kita gitu. Terus yang kedua adalah kalau teman-teman tidak laporin, nah misalnya suatu saat teman-teman tiba-tiba withdrawal dalam jumlah besar dan ingin membeli sesuatu gitu ya dengan nominal yang besar, teman-teman bisa dipertanyakan sumber asetnya atau sumber dananya. Nah, nantinya resikonya teman-teman bisa dikenakan hukuman lah atau semacam apa ya. Ya intinya teman-teman harus bayar lebih gitu. Nah, makanya kenapa disarankan ya walaupun teman-teman belum berniat gitu ya atau sejenisnya, ya teman-teman bisa laporin dulu aja aset-aset kalian gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya withdrawal pun itu kenanya cuma 0,22% sebenarnya. Jadi tidak sebesar 5 sampai 35%. Nggak kayak gitu, teman-teman. Ingat ya, berdasarkan dari nilai transaksi. Nah, terus itu kan baru tarif PPN atas perdagangan aset kripto. Nah, kalau jasa mining itu kenanya adalah 1,1%. Jadi tarif PPN atas jasa mining sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto. Dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset. Jadi dia dari nilai konversinya ya teman-teman ya. Jadi contoh misalnya dia miningnya Bitcoin gitu ya, kekumpul 1 Bitcoin. Nah, dia kenanya itu adalah 1,1% dari nilai atau konversi dari Bitcoin ke IDR ya, kayak gitu. Jadi nilai konversinya.
Jadi sebenarnya pajak kita tuh, termasuk, kecil ya teman-teman, 0,11, 0,22, 1,1 gitu. Terus ada lagi nih 0,1% tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan perdagangan aset kripto. Jadi tarif PPh pasal 22 ini adalah perdagangan aset kripto sebesar 0,1% dari nilai aset kripto jika merupakan PFAK, dikenakan pada penjual perdagangan aset kripto. Jadi ketika kita melakukan transaksi itu kita ngebayarnya tuh PPN dan juga PPh. Jadi hitungannya adalah 0,11% yang ini ya. Kalau PFAK ya, kalau PFAK ya 0,11% ditambah 0,1%. Jadi teman-teman tuh bayarnya adalah 0,21% dari nilai transaksinya. Oke, ya teman-teman hitungnya gitu ya. Nah, kalau non PFAK, di sini non PFAK untuk PPh-nya itu kenanya adalah 0,2% gitu ya, jika bukan PFAK. Artinya ketika teman-teman transaksinya dari Binance, Bybit, dan sejenisnya, itu teman-teman akan kenanya 0,42%. Oke, dari mana? Dari PPN yang non PFAK sebesar 0,22% ditambah PPh 0,2%. Jadi 0,42% ya. Hitungannya kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau yang mining bayar PPh nggak? Bayar juga ya. Bayarnya adalah 0,1%. Jadi untuk yang mining itu teman-teman akan bayarnya 1,2%. Oke, itu tarif miningnya ya. Jadi kurang lebih teman-teman tinggal tambahin aja. Jadi tarif VPN kripto ini dengan besaran tertentu itu merujuk pada pasal 16 ayat 1 PMK 68 2022. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca-baca lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, itu kan tadi sumbernya dari klik pajak. Bisa aja klik pajak salah nih gitu ya. Sumbernya tidak valid nih misalnya. Nah, jadi di sini gue udah cari satu sumber lagi dari DJP ya. Ini dari website official pajak.go.id dan ini yang bikin artikelnya adalah Muhammad Yusuf Thorir. Ini Selasa tanggal 2 April 2024. Jadi masih tahun ini ya, masih baru banget tahun ini. Jadi harusnya valid. Yang bikin itu adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini harusnya udah valid banget nih ya. Nah, kalau kita lihat ini ada sejarah, manfaat, resiko, dan lain-lain. Kita skip aja. Di sini aturan pajak di Indonesia. Nah, mata uang kripto memang bukan alat pembayaran yang syah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang kripto. Ya, intinya di sini mata uang kripto ini dianggap sebagai aset investasi atau aset digital. Makanya kenapa kita bilang itu uh, bukan cryptocurrency atau bukan mata uang kripto lagi, tapi kita bilangnya adalah aset kripto. Ya, jadi aset yang memang bisa diperdagangkan. Nah, terus kalau kita lihat pada dasarnya penghasilan dari transaksi aset kripto di Indonesia dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Transaksi cryptocurrency Indonesia dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 22 sebesar 0,1%. PPh pasal 22 ini potong secara langsung saat transaksi dilakukan dalam exchanges atau platform penyelenggara perdagangan cryptocurrency yang terdaftar sah di Indonesia seperti Indodax dan toko kripto. PPh ini dipungut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur ekosistem cryptocurrency dan memastikan bahwa keuntungan dari transaksi aset digital ini tetap terpantau oleh otoritas pajak. Nah, selain PPh pasal 22, tadi baru PPh ya, ingat ya, ada PPN nih. Nah, dikenakan PPN sebesar 0,11%. Nah, PPN ini ditetapkan pada penyerahan aset kripto sebesar pihak lain, baik melalui jual beli maupun tukar menukar. Teman-teman di highlight ya, baik melalui jual beli maupun tukar menukar. Pedagang fisik aset PFAK dikenakan tarif sebesar 0,11%. Nah, makanya itu ditambahin tuh tadi 0,1% plus 0,11%, jadi 0,21%. Gitu, teman-teman. Nah, kalau dalam hal penyelenggara perdagangan yang tidak diawasi oleh PFAK atau tidak terdaftar, itu kenanya 0,22%. Gitu. Jadi sama nih, teman-teman bisa lihat di sini ya 0,22 plus 0, berapa nih tadi PPh-nya? 0,2 ya, 0,22 tambah 0,2. Jadi teman-teman yang pakai exchange luar, lapornya itu kenanya 0,42%, bukan 5 sampai 35%. Jadi hati-hati jangan sampai blunder.
Lalu kalau teman-teman di exchanges lokal ya yang terdaftar di PFAK, exchanges lokal juga ada yang belum terdaftar. Jadi hati-hati, pastikan dia sudah terdaftar. Teman-teman kenanya itu adalah 0,21%. Ya, jadi sama nih dengan yang disampaikan melalui website DJP. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi selain memiliki verifikasi transaksi aset, jasa mining kenakan tarif sebesar 1,1% dari nilai konversi. Jadi sama ya. Intinya semua akan tertuang di PMK 68. Teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa cari Google ya atau pakai ChatGPT juga bisa terkait peraturan dari PMK 68 di tahun 2022. Nah, terus soal pelaporannya gimana kok? Perlu nggak sih kita ngelapor gitu ya? Padahal kita belum ada rencana withdrawal misalnya teman-teman. Contoh JP nih dari airdrop gitu ya teman-teman, cuan banyak. Nah, terus teman-teman dari hasil cuan tersebut, teman-teman pengen jadikan rupiah tapi masih 5 tahun lagi. Nah, berarti tahun ini gue perlu lapor nggak? Nah, di sini ada nih penjelasannya. Jadi, investor dan trader cryptocurrency di Indonesia wajib melaporkan keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan. Hal ini memastikan bahwa semua kewajiban pajak terkait dengan transaksi aset digital terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka denda akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Pelaporan pendapatan dari transaksi cryptocurrency merupakan bagian integral dari kewajiban pajak investor di Indonesia. Ya, para investor diharapkan untuk menyimpan catatan yang akurat dan rinci tentang semua transaksi cryptocurrency mereka untuk memfasilitasi pelaporan yang terdapat atau yang tepat dalam SPT tahunan PPH. Sehingga nantinya semua transaksi cryptocurrency dapat dilaporkan secara akurat serta memenuhi semua kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi melalui informasi ini ya bahasa nyamannya adalah kalian memang diwajibkan ngelapor. Kira-kira kalian saat ini punya aset tuh berapa aja dan dari mana aja gitu asetnya. Walaupun kalian belum melakukan withdrawal. Jadi withdrawal itu adalah kalian kena pajak. Kena pajak ketika kalian withdrawal atau beli dan jual aset. Itu kan kena pajak. Tapi, walaupun kan tidak melakukan penjualan atau pembelian aset tersebut, ya, pajak kalian belum kena potong, kalian disarankan untuk ngelapor SPT-nya. Atau ngelapor kalian punya aset tuh berapa gitu loh. Nah, kenapa harus lapor? Ya, kenapa harus kayak gitu? Karena untuk menghindari tuduhan-tuduhan ataupun oknum-oknum yang mau jahat ke kalian. Nah, ini terserah. Kalian mau ikutin kata gue atau enggak, itu terserah. Tapi di sini karena gue peduli sama kalian, ya, karena beberapa ada DM masuk, banyak banget teman-teman itu dijahatin oleh oknum-oknum gitu loh. Nah, supaya kan tidak dijahatin oleh oknum, disarankan itu kalian lapor SPT. Nah, lapor SPT-nya itu kalian bisa bilang adalah itu aset yang memang kalian investasikan. Nah, kalau misalnya contoh kalian garap airdrop gitu ya, garap airdrop misalnya Treehouse Finance, kalian deposit 1 Ethereum misalnya. Nah, itu kan kalian sebenarnya investasi 1 Ethereum, ya kan? Terus kan dapat airdrop, airdropnya jadi 5 Ethereum misalnya, 5 kali lipat. Nah, itu kalian bisa bilang 5 Ethereum itu adalah sebagai dari yield atau bunga atau hasil dari investasi 1 Ethereum kalian. Sehingga kalian punya 6 Ethereum. Nah, itu kalau contoh kalian dapatnya dari airdrop. Kalau dari trading itu masih gampang. Kalau trading, kalian bisa tarik bukti transaksi kalian, bukti jual beli trading kalian gitu. Misalnya dalam 1 bulan kalian tradingnya ada 1000 kali. Nah, itu kalian bisa tarik tuh dari exchanges-nya gitu. Kalian tinggal tarik aja transaksinya, lalu kalian laporkan transaksi tersebut bahwa ya, nih bukti gue transaksi tradingnya gitu. Kalau exchanges lokal mungkin masih enak. Kalau global biasanya itu bisa tarik data maksimal 6 bulan. Jadi kalau bisa tiap bulan itu kalian tarik data atau 3 bulan sekali kalian tarik data gitu. Itu tipsnya buat kalian ya. Kalau misalnya dari penjualan NFT kok, misalnya, nah kalau NFT itu tidak dianggap sebagai aset kripto. Padahal sebenarnya NFT itu adalah aset kripto, tapi jeleknya di Indo itu NFT belum dianggap sebagai aset kripto dan itu dianggap sebagai penghasilan.
penghasilan dari hasil kerja misalnya. Jadi otomatis itu yang berpeluang kena tarif progresif 5-35%. Nah, cara akalinnya gimana buat teman-teman yang jualan NFT gitu ya? Cara akalinnya adalah, ini gue jadi ngajarin. Cara akalinnya adalah kalian bisa coba untuk mengubah hasil pendapatan dari NFT itu kalian ubah dulu ke aset-aset dan masuk ke DeFi dulu. Jadi nantinya kalian bisa bilang itu sebagai hasil dari investasi yang tadi gue jelaskan di awal. Walaupun mungkin akan agak sulit gitu ya. Nah, jadi intinya sih sebenarnya teman-teman nggak usah perlu takut bayar pajak sebagai masyarakat Indonesia yang baik ya. Kita tetap harus bayar pajak, dan teman-teman harus teredukasi juga bahwa sebenarnya pajak itu tidak sebesar itu, kecuali teman-teman itu dapat aset kriptonya dari hasil NFT yang pertama, yang kedua adalah dari hasil gaji ya. Kalau teman-teman kerja dapat gaji, nah itu bisa kena pajak progresif yang 5-30% yang berjenjang ya, yang berjenjang. Nah itu nanti mungkin gua akan jelasin di next video kalau banyak yang request soal kok kalau pajak dari gaji kripto gimana gitu. Cuma untuk yang ini trading, airdrop, investment itu aman ya, intinya aman. Jadi tidak kena sebesar itu teman-teman. Nah, misalnya kalau aduh oke kok gue udah ngerti tapi gue nggak ada waktu buat ngurus pajak gue gitu ya, gue nggak ada waktu buat lapor, gue nggak ada waktu buat kontekan ke DJP dan lain-lainnya gitu. Ataupun gue takut nih masih belum ngerti, gue takut dimainin sama oknum. Ada nggak orang yang bisa gue konsultasi untuk membantu merapikan pajak gue? Gue pengen bayar kok secara legal tapi pengen dibantu rapihin. Jawabannya itu ada teman-teman. Jawabannya itu ada. Again di sini gue bukan ya gue memperkenalkan ya, intinya gue memperkenalkan karena gue ngobrol dengan beberapa apa ya, konsultan pajak dari beberapa company ya, dan di antara semua company itu yang gue lihat benar-benar sudah ngerti aset kripto karena mereka juga pernah menghandle pajak di company kripto juga. That's why mereka paham, dan setelah ngobrol gue juga belajar banyak sama mereka. Jadi gue sarankan teman-teman bisa pakai jasanya itu Wellner Consulting. Jadi ini ada nanti linknya akan gue taruh deskripsi video. Jadi Wellner Consulting ini tuh dia punya banyak layanan seperti kayak jasa manajemen bisnis, perpajakan, laporan keuangan, urus izin PT, CV, manajemen HRD, jasa manajemen IT, dan digital marketing. Nah, salah satunya adalah tax consultingnya. Jadi teman-teman bisa kontak mereka, hubungi mereka, bisa ketemu secara langsung ke office mereka, ataupun teman-teman bisa online gitu ya, bisa dari online. Nah, nanti kalian konsultasi sama mereka tentang kondisi kalian seperti apa dan apa yang pengen kalian apa ya, rapihin gitu loh. Dia ada konsultasi pajak, ada kepatuhan pajak bulanan dan tahunan wajib pajak ya. Terus ada layanan tax advisory ya. Jadi kalau kalian duitnya banyak, bingung mau diapain ya supaya pajaknya tetap legal tapi bayarnya sesuai dengan peraturan atau affordable, teman-teman bisa minta advisor sama mereka ya. Ini lokasinya teman-teman bisa lihat ya di mana alamatnya, jamnya, ada nomor kontaknya, teman-teman bisa hubungi juga. Jadi Wellner ini kemarin gue ke office mereka, kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Terus habis itu mereka juga open booth di Mulung Fest, dan ternyata banyak banget teman-teman kripto tuh datang buat ketemu mereka, dan semua pada puas atas jawaban Wellner ya. Nah, untuk biayanya berapa kok kalau pakai jasa konsultan kayak gini? Pasti mahal. Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Jawabannya adalah biayanya itu affordable, tergantung seberapa besar nilai aset teman-teman. Kalau misalnya nilai aset kalian besar banget dan complicatednya tinggi, ya pasti akan fee-nya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi menurut gue dia affordable banget dibanding yang lain ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, boleh coba konsultasi dulu. Nah, saran gue kalau teman-teman pengen pakai jasa konsultan pajak seperti ini, saran gue teman-teman bisa start ketika teman-teman punya aset kripto di atas 100 juta rupiah gitu ya. Kalau kalian punya aset di atas 100 juta rupiah tapi rekening bank kalian itu jarang sekali transaksi atau terima uang, apalagi kalau kalian nggak pernah lapor pajak ya, itu saran gue udah mulai pakai konsultan pajak seperti ini. Jadi ini akan lebih menghemat waktu kalian, lebih cepat, lebih banyak ya, dan lebih mudah,
dan waktu kalian bisa digunain untuk cari duit lagi dengan trading dan garap airdrop gitu. Oke, jadi kurang lebih itu penjelasan soal pajak ini. Nanti linknya semua gue akan taruh deskripsi video, kan bisa pelajari semua satu persatu. Oke, thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat walaupun video panjang 24 menit ya. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.